Hai kawan Tatmosfer, selamat datang kembali di Tatmosfer. Hari ini spesial loh, tahu kenapa? Karena pada podcast hari ini saya membawa teman saya yang juga dokter hewan sebagai narasumber. Mari kita sambut Dokter Michelle. Halo teman-teman, nama saya Dokter Michelle. Saat ini saya bekerja sebagai dokter hewan di klinik saya sendiri. Pengalaman saya sebagai dokter hewan sudah 10 tahun. Wow, keren sekali ya guys. Kawan Tatmosfer pasti telah menunggu lama untuk menonton episode ini. Jadi, tapi jangan khawatir ya guys. Karena seperti biasa, saya akan selalu memberi kalian podcast terbaik tentang apa yang akan dibicarakan. Nah, bagaimana kalau dokter memberitahu topik kita untuk hari ini? Baik, kawan Tatmosfer, seperti yang sudah bisa ditebak dari anjing yang ada di pangkuan sapi, hari ini kita akan membicarakan tentang anjing. Nah, lebih utamanya tentang kesehatan anjing. Wah, jadi nggak sabar nih. Jadi, bagi yang punya atau ingin memelihara anjing, kalian harus dengar dengan baik-baik nih. Berbicara tentang anjing, sepertinya kalian belum pernah melihat anjing saya ya? Perkenalkan, anjing saya namanya Yeni. Lucu kan? Yang lucunya juga, padahal saya punya anjing, tapi di channel ini sepertinya belum ada topik pembahasan anjing sampai sekarang ya. Makanya saya diundang ke sini ya. Benar dok. Nah, jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan sebelum masuk ke dalam topik yang lebih mendalam. Yap, jadi kita pasti tahu bahwa menjaga kesehatan hewan peliharaan itu adalah prioritas tertinggi. Seringkali para pemilik hewan-hewan yang kami tangani di klinik kurang menguasai cara menjaga kesehatan peliharaan mereka dengan baik. Untuk anjing, ada beberapa penyakit seperti obesitas, penyakit respiratori, GBV, dan banyak lagi. Tapi sepertinya di video ini kita akan bahas 3 permasalahan itu cukup ya? Iya, kasus-kasus tersebut memang mengkhawatirkan sekali. Saya nggak bisa membayangkan Yemi punya salah satu dari penyakit tersebut ya. Apakah jika dibiarkan maka bisa memperpendek umur mereka? Iya, benar sekali. Makanya kita di sini untuk memberi kawan Tatmosfer informasi yang dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan anjing. Baik, jadi mari kita mulai dengan gangguan pertama yaitu gangguan yang paling sering didengar ya. Ini penyakitnya bisa di manusia maupun hewan, yaitu obesitas. Nah, kita kan pasti sudah tahu obesitas itu apa, tapi apakah dokter bisa jelaskan bagaimana obesitas ini bisa terjadi pada anjing? Oke, jadi obesitas itu adalah kondisi di mana ada penumpukan jaringan lemak dalam tubuh anjing sehingga berat badannya lebih berat dari yang ideal. Obesitas ini bisa terjadi bukan hanya karena kelebihan makanan ya, tapi bisa juga karena kekurangan gerak atau aktivitas fisik, dan bahkan juga bisa terjadi karena penyakit loh. 2 penyakit yang umum menyebabkan obesitas itu adalah hipotiroidisme dan penyakit Cushing. Wah, waktu saya mencari tahu tentang obesitas di anjing ini, saya juga pertama kali mendengar tentang penyakit seperti hipotiroidisme sama penyakit Cushing. Sepertinya tidak banyak yang tahu nih. Untuk mencegah obesitasnya ini kita kan perlu menjaga jumlah asupan makanan mereka dan menjaga mereka agar tetap berolahraga. Tapi untuk yang disebabkan oleh penyakit ini, itu kita harus bagaimana ya dok? Nah, kalau yang pertama, hipotiroidisme itu adalah kondisi di mana anjing kekurangan hormon tiroid. Sehingga untuk penyembuhannya kita bisa memberikan hormon tiroid sintetis yaitu
bisa juga dengan memberi makan dengan kalori yang tepat, seperti gluten atau grain. Wah, ini dengerin kata dokter ya, kalau kamu sampai sakit kamu nggak bisa makan semaunya loh. Dok, lalu bagaimana dengan penyakit Cushing nih? Apa bedanya dengan penyakit hipotiroidisme? Nah, kalau Cushing ini kondisi yang lebih serius, di mana anjing ini memproduksi terlalu banyak kortisol, yaitu hormon yang mengatur metabolisme dan respon stres. Jadi pengobatan untuk Cushing ini dengan menggunakan obat, yaitu obatnya Fetoril, dan juga bisa dilakukan dengan rutin cek dengan tes darah. Wow, informasi yang bagus sekali ini. Kalau obesitas ini tetap dibiarkan, pasti akan ada dampak negatif yang muncul ya. Apakah dokter bisa jelaskan dampak tersebut dengan anjing? Nah, kalau obesitas ini akan terjadi itu penurunan kualitas hidup, penurunan harapan hidup. Nah, anjing ini juga bisa terkena penyakit serius seperti diabetes atau penyakit jantung dan artritis atau biasa dikenal dengan nyeri sendi. Nah, bisa juga terkena masalah pernafasan. Bahkan bisa kena kanker loh hewan peliharaannya. Iya nih, obesitas memang mengerikan ya, bahaya juga. Jadi kalau misalnya kalian anjingnya mendapat obesitas, tolong segera ditangani. Anyways, dok, kira-kira kalau dilihat ini ada potensi obesitas tidak ya? Soalnya dari dia sudah makannya banyak, cepat lagi vacuum cleaner. Tapi dia juga sering bergerak sih. Nah, kalau Yemi ini bisa dibilang masih sehat ya, tapi kalau dietnya mau dipertahankan, bisa ditambah nih geraknya ini. Soalnya Yemi udah kelihatan mulai gendut nih ya. Iya sih, aku juga mempunyai firasatnya. Aku akan akan saya gerakin lebih banyak ya, juga mengatur dietnya lebih baik. Terima kasih atas pemasukannya ya dok. Kamu mau turun ya Yan? Sepertinya ini ingin turun. Maaf ya. Tapi sekarang kita akan beralih ke kasus yang selanjutnya, yaitu respiratory disease. Nah, kan pasti kita juga kenal ya tentang nama itu, pasti berhubungan dengan pernapasan. Tapi kan kalau penyakit respiratori itu kan broad ya, luas. Jadi apakah dokter bisa menjelaskan, misalnya memberi satu contoh tentang penyakit respiratori yang umumnya ada di anjing? Benar sekali nih, penyakit respiratori itu memang sangat luas. Kalau yang umum itu biasa dikenal dengan nama CIRD atau Canine Infectious Respiratory Disease. Dan ada juga yang namanya itu kennel cough atau biasa dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai batuk kandang. Ya, saya pernah mendengar nama penyakit itu dulunya. Bagi yang tidak tahu, apakah dokter bisa jelaskan CIRD itu disebabkan karena apa? Kalau CIRD itu disebabkan oleh bakteri. Jadi nama bakterinya itu Bordetella bronchiseptica. Nah, kalau CIRD itu nggak cuma disebabkan bakteri saja, bisa juga disebabkan oleh virus parainfluenza dan juga virus corona, tapi buat anjing nih. Baru itu ya agak surprising karena ternyata ada virus corona, tapi untuk anjing bukan manusia. Jadi sebagai gambaran nih bagi kita semua, gejala yang dialami pada anjing yang menderita
menderita penyakit ini apa saja? Kalau menderita penyakit respiratori atau CIRD ini, biasanya anjing itu akan mulai batuk dan batuknya itu kering, disertai juga dengan bersin. Bahkan anjing itu bisa sampai demam loh. Karena demam ini, lalu anjing itu bahkan bisa meninggal, dan itu pasti sangat menyedihkan bagi owner-owner peliharaan gitu. Ya, kita tahu ya, penyakit sepele seperti demam aja pada anjing bisa ada menjadi penyakit yang lebih serius seperti CIRD ini. Jadi untuk kawan Petmosphere, jika mempunyai anjing yang punya penyakit demam atau bersin, kalian sebaiknya harus langsung dicek ke dokter hewannya agar menghindari kecelakaan seperti ini. Apakah ada langkah yang important untuk pemilik anjing jika ingin menghindari penyakit CIRD ini? Kalau untuk menghindari CIRD ini, para owner hewan peliharaan atau anjing bisa membawa anjing ke dokter hewan untuk diberikan vaksinasi. Untungnya ini sudah vaksinasi secara rutin nih dok. Oh, bagus dong, berarti owner ini pemilik anjing yang bertanggung jawab. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita yang terakhir, mari kita menonton iklan yang dari sponsor Petmosphere. Acara hari ini disponsori oleh Petco. Minyak kelapa murni dari Petco ini menggunakan 100% bahan alami, cocok untuk anjing, kucing, dan burung. Manfaatnya, dari menjaga kesehatan kulit dan bulu hingga meningkatkan imunitas peliharaan kalian. Minyak ini aman, praktis, dan telah lulus uji kualitas. Tunggu apa lagi? Ayo beli sekarang di pet shop terdekat kalian. Baiklah, sampailah kita di permasalahan terakhir. Kalau saya tidak salah dengar, GDV bukan dok? Iya, betul sekali. Jadi GDV atau gastric dilatation volvulus ini adalah kondisi di mana lambung anjing itu mengalami pembesaran yang abnormal akibat dari penumpukan gas dan pemelintiran pada lambung. Gitu. Aku sering melihat ini ceritanya pada pemilik-pemilik anjing, di mana perutnya anjing mereka itu kayak membesar gitu. Itu karena apa ya dok? Biasanya GDV ini itu terjadi karena aktivitas fisik yang berlebihan, khususnya setelah makan. Dan bisa juga pergeseran lambung akibat dari gravitasi. Jadi sama seperti manusia dong ya? Iya, betul. Habis makan nggak boleh berlebihan aktivitasnya. Lalu untuk gejala GDV ini apa saja ya? Kalau gejala yang bisa kita lihat itu tentunya perutnya akan membesar, dan membesarnya itu drastis secara tiba-tiba karena tentunya karena penumpukan gas ya. Iya. Bahaya sekali dong. Apakah ini dapat menyebabkan kematian? Benar. Anjing itu kalau kena GDV bisa kena shock, jaringan dalam anjing itu, dalam organ-organnya itu bisa rusak, dan bahkan jika tidak ditangani dengan kalau GDV ini ditanganinya dengan pembedahan ya. Kalau anjingnya tidak dilakukan pembedahan dengan cepat itu, mereka bahkan bisa meninggal. Iya ya. Jadi pokoknya kita harus menjaga agar anjing kita tidak langsung berlari setelah makan. Lalu untuk yang sudah mengalami GDV ini, kita harus mencari pertolongan segeranya ya kawan Petmosphere. Jangan pernah menunggu sampai di stage akhir-akhir. Ya betul. Jadi langsung dibawa ke klinik hewan terdekat ya kawan-kawan Petmosphere. Wah, tidak terasa ya teman-teman Petmosphere.
Sepertinya waktu kita setelah habis nih. Iya, benar banget nih, nggak kerasa. Saya dari tadi ngerasa kayak dosen nih, ngajar-ngajar. Sakti dan kawan-kawan Petmusfir, apakah mengerti yang saya bicarakan dari tadi? Pasti dong, Dok. Soalnya informasi yang dokter berikan itu detail, tapi juga gampang untuk dimengerti nih. Saya yakin bahwa kawan Petmusfir pasti dapat mengambil informasinya dengan baik dan dapat bermanfaat untuk mereka. Terima kasih atas waktunya dokter ya. Terima kasih sama-sama. Nah kawan-kawan, disinilah saya akan menutup podcast untuk minggu ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang memampukan saya untuk melanjutkan podcast ini tiap minggu. Terima kasih dan sampai jumpa untuk episode selanjutnya.